Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi mahkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bangun di waktu subuh, memenuhi panggilan azan, sujud di hadapan Allah. Kita lanjutkan duduk sejenak sampai waktu syuruk tiba untuk kita berzikir, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah, sedang maupun yang akan bersama kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah tetap limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, berikut keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah meniti jalan sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Pagi ini dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membincangkan mengenang peristiwa 14 Sabat yang lalu dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan jawaban atas kerinduan kita bersama. Kita akan keluar menjalani hidup dan kehidupan ini, keluar sebagai pemenang. Dan Ramadan adalah identik dengan bulan kemenangan. Mengawali pembahasan ini, saya ingin mengundang semua kita untuk merenungkan potongan ayat 185 dari surat Ali Imran. Ayat ini ada 4 kesimpulan penting, dan yang salah satunya adalah menjelaskan apa itu menang, menjelaskan apa itu sukses, menjelaskan apa itu untung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bagian yang ketiga, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yang keempat, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dari empat ini, salah satunya adalah faman, maka barang siapa orang yang zuhziha ay ukhrija, dikeluarkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah, anin nari, dari jilatan api neraka, wa udkhila, dan dimasukkan dia oleh Allah al jannata, ke dalam surga, faqad faz, maka itulah kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Maka jamaah rahimakumullah, berdasarkan ayat 185 dari surat Ali Imran ini, yang namanya menang itu adalah manakala dengan apa yang terjadi pada kita menjadikan kita lebih berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan oleh Allah dari jilatan api neraka, maka menanglah dia. Potongan ayat ini mengirimkan pesan. Kalau semua kita rindu untuk menang, maka jangan pernah melupakan untuk menempuh kerinduan untuk meraih kemenangan itu dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Seorang pengusaha, dia maju tender dan dia ingin menang dalam tender. Janganlah kalian menghalalkan segala macam cara untuk meraih kemenangan. Karena nanti yang akan terjadi bukan kemenangan itu sendiri. Karena kalau kemudian seseorang ingin menang tender, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah untuk menggapai kemenangan dengan tender yang dilakukannya, dia bukan berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, justru berpeluang dimasukkan ke dalam neraka. Kalau begitu ceritanya, kalah. Seorang politisi yang maju di laga pilkada, kalau dia merindukan untuk menang, dan menang itu bukan hanya menang konteksnya dunia, tapi adalah dunia dan akhirat, maka janganlah menempuh dengan cara menebar fitnah, berbuat zalim kepada orang, karena sesungguhnya bukan kemenangan yang akan didapatkan. Walaupun zahirnya di kehidupan dunia dia disebut oleh banyak orang keluar sebagai pemenang. Adik-adik yang sedang menempuh studi, yang merindukan untuk keluar menjadi wisudawan terbaik,
maka kalau itu ditempuh dengan cara nyontek, bukan menang yang didapatkan sesungguhnya. Jamaah rahimakumullah. Ini juga menyebutkan bahwa menang dalam pandangan Al-Quran adalah menang di dunia, menang di akhirat. Menang dalam pandangan Al-Quran adalah menang untuk perjalanan hidup kita yang panjang tanpa batas. Maka kalau kemudian seringkali dalam hidup ini orang berpikir, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari godaan ini. Seringkali berpikir untuk meraih kemenangan yang pendek, sependek hidup dunia, dengan cara mengorbankan kemenangan yang hakiki. Ini bahaya. Saya sebutkan bahwa kehidupan dunia itu pendek karena dunia itu disebut dunia karena pendek. Dunia itu disebut fana karena bakal rusak. Akhirat itu disebut akhir karena tanpa batas. Akhirat itu disebut baqa karena kekal. Lebih pendek lagi dunia itu kalau diukur dengan umur manusia. Rasul menyebutkan umur umat Nabi Muhammad itu baina sitin wa sab'in. Antara 60-70. Kalau 60-70 usia rata-rata umat Nabi Muhammad berarti di angka tengah, yaitu 65. Kalau usianya 65 jatahnya rata-ratanya hari ini sudah di angka 64, berarti kita ini sudah jelang maghrib. Usia 65 begitu sangat pendek kalau kita membacanya, jamaah sekalian. Nanti silahkan dibuka surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Adik-adikku di atas, anak-anakku sekalian. Ya. Di ayat 47 dari surat Al-Hajj disebutkan, Pak, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari, ini kalau pendekatannya matematis nih, angka-angka. Satu hari kehidupan nanti di akhirat, kalau harus kita bandingkan dengan hidup kita di dunia sekarang ini, sehari sama dengan 1000 tahun. Kalau sehari 1000 tahun, andaikan Allah kasih usia sama kita 100 tahun. 100 tahun itu 1/10 hari. Kalau sehari itu 24 jam, 1/10 dari 24 jam, berarti hanya 2,4. Kalau 50 tahun Allah kasih kesempatan kita bercocok tanam, 50 tahun itu hanya 1,2. Kalau umur umat Nabi Muhammad rata-rata 65,
Karena 60-70 berarti angka tengahnya 65. 50 1,2. 65 kurang lebih 1,5 jam. Kalau jatahnya 65, hari ini usia kita 55, berarti tinggal sisa 10. 10 tahun itu kalau bacanya surat Al-Hajj ayat 47, 10 tahun itu 13 menit. Pendek usia kita ini. Kalau kemudian kita ingin mengejar kemenangan yang pendek, 13, 30 menit, 13 menit, 40 menit, tapi mengorbankan perjalanan hidup kita yang panjang tanpa batas, gak cerdas dia. Maka menarik, Rasulullah itu mendefinisikan tentang cerdas. Kita coba awali dengan definisi dulu ya. Rasulullah itu mendefinisikan tentang cerdas, itu menarik sekali, Pak. Saya belum pernah baca pakar psikologi manapun, pakar pendidikan manapun yang merumuskan seperti ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah itu mendefinisikan tentang orang cerdas. Ketika Rasul ditanya, fa'ayyul mu'minina aqyas, siapakah orang beriman yang cerdas itu? Rasul menjawab 2, Pak. Definisi dari Nabi ini 2 bagian. 1, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Banyak ingat mati, itu cerdas. 2, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah kematian. Faulaikal aqyas, itulah orang-orang yang cerdas, kata Nabi. Jadi ukuran cerdas itu bukan IQ-nya di bawah 100 atau di atas 100. Itulah ukuran cerdas. Saya coba baca-baca, ini penjelasannya gimana? Sangat masuk akal, sangat logik. Di antaranya kalau kita lihat dengan definisi menang, Pak. Definisi menang dengan definisi cerdas itu kalau menang disebutkan oleh Nabi, ukurannya panjang. Dan itu orang cerdas. Coba bayangkan, Pak. Dia mengejar untuk mendapatkan jabatan, kursi legislatif. Berapa lama dia menikmatinya? 1 periode 5 tahun, 2 periode 10 tahun. 10 tahun 13 menit. Tapi itu dia dapatkan dengan cara dia kemudian menghancurkan diri dengan memasukkan diri ke jurang api neraka yang tanpa batas. Nggak cerdas. Apalagi kalau kita pahami ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Pak, di ayat 28 dari surat Al-Baqarah, Allah itu menjelaskan bahwa semua kita ini telah, sedang, dan akan mengalami 5 fase perjalanan hidup. 5 fase. Mau tidak mau, semua kita ini telah, sedang,
dan akan mengalami 5 fase. Fase yang terakhir, saya potong saja ya. Fase yang terakhir, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian semua bakal dikembalikan. Itu kalau kita buka tafsir, Pak. Apa yang dimaksud dikembalikan kepada Allah itu apa? Satu dari 2 alternatif. Dikembalikan kepada Allah menjadi penduduk neraka, atau dikembalikan kepada Allah menjadi penduduk surga. Tidak ada terminal ketiga. Hanya ada 2 terminal. Dan kita akan menempati satu di antara 2. Pertanyaan saya, di neraka atau di surga, dalam keadaan hidup atau mati? Di neraka atau di surga itu dalam keadaan hidup atau mati? Mati apa hidup? Hidup atau mati? Masya Allah. Misalnya kalau kita ngajar TK, hidup atau mati? Mati. Mati apa hidup? Hidup. Di neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati. Di neraka atau di surga dalam keadaan hidup. Kalau begitu pertanyaannya, perjalanan panjang hidup kita ini, Pak, akan berakhir dengan kematian apa kehidupan? Berakhir dengan kematian atau kehidupan? Kehidupan. Maka jangan pernah kita akan membayangkan akan mengakhiri hidup. Gak bakalan. Mati setelah kehidupan sekarang ini, itu baru memasuki fase ketiga. Hari ini kita sekarang berada di fase kedua. Dengan kematian Allah hantarkan kita di alam barzakh. Di alam barzakh itu fase ketiga. Awal. Maka mohon maaf nih. Mungkin Bapak sering dengar ya di layar kaca televisi atau langsung. Kalau ada orang melepas jenazah karyawannya, tetangganya, jamaahnya, lalu kemudian dia mengatakan, marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Pernah dengar itu? Pernah? Mohon maaf, itu salah apa benar? Salah, Pak. Kesalahannya mendasar. Ini, Pak, ungkapan kayak begini nih. Ini pengaruh dari faham materialisme. Paham kebendaan. Paham anti Tuhan. Tapi enak kan bahasanya. Marilah kita hantarkan jenazah saudara kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Pertanyaannya, siapa bilang terakhir? Masih panjang, baru berakhir fase kedua, mau memulai fase ketiga. Dan perjalanan panjang kita, yang namanya terakhir itu di neraka atau di surga. Neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan hidup. Sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Makanya akhirat itu disebut alam baka. Maka ketika Allah mendefinisikan tentang menang, Pak, menang itu ukurannya ya perjalanan hidup manusia total, bukan hanya di dunia akhirat. Maka doanya Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, orang yang tidak cerdas mengorbankan perjalanan panjang untuk meraih kehidupan yang pendek. Kesalahan yang kedua, mohon maaf. Kesalahan yang kedua, emangnya kalau mati istirahat, Pak? Akidah kita nih, akidah ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ada nikmat kubur, ada adab kubur, ada nikmat kubur, ada adab kubur. Mohon maaf, kalau orang itu durhaka sama orang tuanya, kita ini anak dari orang tua kita nih. Kalau kita, naudzubillah, kalau ada orang durhaka sama orang tuanya, kira-kira di alam kubur istirahat apa digebukin? Istirahat itu hanya mereka yang pulang menghadap Allah dengan membawa iman dan amal saleh. Nah, oleh karena itu kalimat penghantarannya dirubah dah. Jangan marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Gimana mau dibilang terakhir? Masih panjang perjalanan kita ini. Oke, kembali ke soal kita. Jadi semakin jelas saya kira ya, definisi tentang menang. Menang itu manakala dengan apa yang ada menjadikan kita lebih berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan oleh Allah dari jilatan api neraka. Ini mesti selesai ini definisi ini. Makanya Ramadan itu identik dengan kemenangan. Karena Ramadan itu bulan pengampunan. Doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu. Doa yang direkomendasikan oleh baginda Rasul ketika Ibunda Aisyah bertanya, bagaimana apa yang harus saya baca kalau di 10 hari terakhir di malam-malam Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, engkau adalah afuun, zat yang maha pengampun. Fa'fu tuhibbul afwa, engkau menyukai pengampunan. Fa'fu anni, ampunkanlah daku ya Allah. Bapak, kalau dosa-dosanya diampuni, berarti kan peluang ke surganya lebih dekat, lebih besar. Saya mohon maaf, kalau diajukan pertanyaan kepada semua kita ini punya dosa enggak ya Pak? Padahal pertanyaan saya itu punya dosa apa tidak ya? Jawabnya itu saking mantepnya banyak. Itu berarti saking yakinnya tuh. Dan itu bentuk keimanan. Ya, daripada kita dosa tapi kita nggak sadar, lebih baik kita sadar dulu walaupun berdosa. Pak, orang yang berpikir menang dengan definisi ayat 185 surat Ali Imran, dan dengan orang berpikir cerdas dengan definisi yang disebutkan oleh Nabi terkait dengan dosa yang kita lakukan, alternatifnya cuma 2 loh Pak. Monggo, masing-masing monggo dipilih. Alternatifnya cuma 2.
Kalau urusan punya dosa, kayaknya kita boleh pastikan ya, semua kita punya dosa kan? Ada yang berani angkat tangan, saya nggak punya dosa? Kalau ada yang berani angkat tangan, saya nggak punya dosa. Sepertinya boleh kita pastikan itu dosa tersendiri karena pasti bohong. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Sesoleh apapun dia, kita ini punya dosa. Masalah kita bukan soal punya atau tidak punya. Masalahnya gimana nih menyelesaikan? Menyelesaikannya gimana nih? Alternatifnya cuma satu di antara dua. Mau diselesaikan sekarang, Ramadan ini bulan pengampunan, ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, apalagi di 10 hari terakhir. Atau mau kita selesaikan nanti, Pak? Kalau mau diselesaikan nanti, 1 hari 1000 tahun, Pak. Misalkan, naudzubillah min dzalik, kalau ada seorang suami mengkhianati kesetiaan istri ketika keluar kota, lalu divonis 7 hari di neraka. 7 hari itu 7.000 tahun. 7.000 tahun. Siksa yang paling ringan, kata baginda Rasul, dibakar ujung kaki, mendidih tuh ubun-ubun. 7.000 tahun. Oleh karena itu, pilihannya mau diselesaikan nanti atau mau diselesaikan sekarang. Orang yang punya kriteria tentang menang sebagaimana disebutkan 185 atau kriteria cerdas yang disebutkan oleh Nabi, saya kira tidak ada pilihan lain kecuali saya harus menyelesaikannya sekarang di waktu yang pendek ini. Saya harus selesaikan. Gak boleh karena gengsi saya kemudian gak menyelesaikan. Saya harus selesaikan. Karena alternatifnya cuma satu di antara dua. Maka orang yang cerdas itu orang yang pandai meminta maaf. Orang yang cerdas itu adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab. Sampai-sampai Pak, coba Rasulullah itu ngajarin kita itu luar biasa. Andai kata Anda tahu bahwa besok Anda itu mau meninggal, mau mati, mau wafat, sekarang hari ini punya kesempatan untuk nanam pohon, tanam tuh pohon. Rasulullah itu ngajarinnya itu berpikir jangka panjang. Itu kalau kita nanam mangga, misalkan kita tanam, padahal kita tahu besok mati, tidak apa-apa, karena perjalanan ini panjang. Tidak mesti kita nikmati di dunia. Kalau kemudian itu berbuah, dinikmati oleh orang, jangankan dinikmati oleh orang, dimakan codot saja itu. Dimakan codot saja itu. Itu kita di alam kubur, ngalir Pak pahalanya. Biasa. Maka oleh karena itu, itulah satu ya, soal definisi menang tadi. Oke. Saya kira kita sudah ketemu ini soal definisi menang. Sekali lagi Pak, ayat 185 dari surat Al-Imran. Ini kita semua udah hafal nih. Cuman biasanya hafalnya di depannya doang tuh 1/4. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seolah-olah sampai di situ tuh ayat. Padahal ayat itu belum berhenti di situ. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah
wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu ayat. Baik. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia. Yang kedua nih. Ada 4 peristiwa. Yang peristiwa itu 2. Saya menyebut 4 saja nih. 2 terjadi di bulan Ramadan. 2 terjadi di bulan Syawal. 4 peristiwa itu 1. Perang Badar. Pak, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Yang kedua, perang Uhud, Ghazwah Uhud. Terjadi 13 bulan setelah perang Badar. Tepatnya bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. 3. Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Makkah itu, Pak, di sekitar Ka'bah itu dulu ada 360-an patung. Dan patung yang paling topnya, simbol kekuatan Mekah itu ada pada Hubal. Itu paling gede. Itu posisinya di dekat Hajarul Aswad. Taruh di situ. Itu Hubal. Maka Abu Jahal itu kalau mimpin perang, itu semboyannya Hullu Hubal, Hullu Hubal. Kayak kita Allahu Akbar, gitu lah kira-kira. Hullu Hubal, hidup Hubal, gitu kira-kira. Fathu Mekah itu terjadi bulan Ramadan. 360 patung itu dibersihkan dari pelataran Ka'bah itu. Azan berkumandang di Masjidil Haram. Dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Itu Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nah, jarak 3 pekan ada peristiwa lagi. Namanya Perang Hunain. Perang Hunain. Itu bulan Syawal. Tanggal 8. Tahun ke-8 Hijriah. Nah, kalau kita lihat 4 ini, Pak. Kalau kita lihat 4 ini. Ramadan itu di atas kertas identik menang. Perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Spektakuler. Perang Uhud. Nah, tapi nanti ini definisi menang di sini pakai definisi pada umumnya orang nih. Hitungan-hitungan militer nih. Kalau pakai hitungannya, kalau pakai definisinya ayat 185, Uhud itu menang juga. Tapi kalau definisinya pakai ukuran militer, umat Islam kalah. Umat Islam kalah. 70 lebih syuhada gugur di medan Uhud. Tapi perang Uhud itu 3 babak. Ada babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Gitu. Oke. Fathu Mekah, kaum muslimin menang. Pak, itu kekuatan rezim Makkah yang sangat dikenal itu nyaris tumbang. Dan kemudian Makkah kembali kepada pangkuan tauhid, pangkuan iman. Nyaris tanpa ada tumpah darah yang berarti. Indah sekali. Ini kalau kita kaji, Pak, indah sekali. Dan itu menggambarkan betapa tingginya akhlak Islam
sampai di dalam peperangan pun wahyu itu membimbing amarah manusia. Luar biasa. Oke, satu-satu. Kemudian bulan Syawalnya di tahun yang sama terjadi peristiwa perang Hunain. Nah, ini masih ada beberapa menit ya. Tolong nanti kalau waktunya habis saya diingatkan. Saya mau kembali kepada soal tema kita yaitu menang ini. Yang menarik, Pak. Saya ingin mengajak kita untuk buka surat Ali Imran ayat 123. Saya itu senang kalau ngaji itu kita bisa tadabbur langsung kepada ayat. Ada pegangan gitu. Ruh itu tidak hilang. Keterikatan Bapak itu bukan dengan ceramah saya. Tapi keterikatannya langsung dengan ayat-ayat Allah. Dan saya bisa dikoreksi kalau salah. Bapak bisa buka tafsir di rumah. Dan itu orientasinya bukan fanatik kepada ustadz. Tapi fanatiknya kepada ayat Al-Quran. Ayat 120. Menarik ini Pak. Ini kalau mau bicara menang ya. Menarik. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Kalau belajar di pesantren, qad itu kalau di depannya fi'il madhi, maka maknanya benar-benar. Tapi kalau qad di depannya fi'il mudhari, maka maknanya terkadang. Walaqad, dan sungguh benar-benar, ini sudah pakai lam takkid, pakai qad. Dan sungguh benar-benar, begitu. Itu betapa Allah itu ingin kita punya perhatian khusus. Walaqad, dan sungguh benar-benar nasarakum, telah menolong kalian. Siapa yang menolong? Allah. Di mana Allah memberikan pertolongan kepada kalian? Di Badrin, di perang Badar. Satu poin. Bicara perang Badar, jangan pernah melupakan pertolongan Allah yang menjadi sebab menang. Gitu. Yang menarik, kemudian Allah menyebutkan wa antum, sedangkan kalian pada saat itu azillatun, lemah. Bapak-bapak, menang lemah kok menang gitu loh. Ini kan menarik nih. Allah menyebutkan sendiri loh, wa antum, sedangkan kalian pada saat itu azillatun, lemah, tapi menang. Penulis buku-buku sejarah nggak ada yang menyebutkan bahwa perang Badar itu kaum muslimin kalah, nggak ada. Kaum muslimin menang. Tapi Allah menyebutkan wa antum, sedangkan kalian pada saat itu azillatun, lemah. Nah, ini penting, ini menarik nih Pak. Kalau orang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, begitu baca begini, wah menarik. Gak bisa tidur itu kalau belum buka-buka lagi kitab-kitab tafsir, cari jawab gimana nih ceritanya. Penasaran. Lemah kok menang. Oke, lemah itu maksudnya gimana? Satu, dari sisi jumlah. Umat Islam itu waktu itu 313, satu riwayat menyebutkan 314. Sekitar itulah jumlahnya.
berhadapan dengan musuh. Yang musuh itu awalnya bukan 1.000, Pak. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal itu awalnya 1.300. Nanti malam Ramadan 17. Ini peristiwanya terjadi tanggal 17 Ramadan nih. Malam awalnya itu, nanti terjadi peristiwa. Itu orang kafir dari 1.300 desersi 300. Berarti ada yang desersi. Nah ini satu kajian tersendiri. Kenapa mereka desersi? Oke, tapi saya nggak bahas ke sana. Yang kita mau bahas adalah 313 atau 314 berhadapan dengan 1.000 pasukan. 1:3 lebih, Pak. Katakan 1:3. Menang. Jumlahnya minoritas. Anggaplah begitu istilahnya. 2. Itu pasukan Islam berangkat dari Madinah, keluar sesungguhnya bukan untuk menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka ini keluar sebenarnya perintah Nabi itu dalam rangka menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Peristiwa ini nanti dijelaskan di dalam surat Al-Anfal. Dari ayat 5, 6, 7 nanti dalam surat Al-Anfal. Menarik. Dalam rangka menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tolong sampai di sini jangan disalah paham. Berarti boleh dong Ustaz menghadang rombongan dagang. Jangan. Nanti ini ada pembahasannya nih. Ini suasana perang nih. Suasana perang kayak kita perang dengan Belanda dulu. Beda nih. Namanya menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya ala kadarnya. Pak, di tengah jalan turun perintah dari Allah. Allah menghendaki kaum muslimin ngadepin pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Coba tuh. Dalam hidup seringkali begitu loh Pak kita ini. Kita punya rencana apa, Allah tetapkan yang lain. Itu kalau nggak modal iman, berat loh ini. Kudanya dari 313 pasukan itu, kudanya cuma 2. Kudanya cuma 2. Ini yang ketiga ya, kudanya cuma 2. Persenjataannya apa kadar? Negara berdiri belum 2 tahun. Kan negara Madinah berdiri belum 2 tahun. Belum genap 2 tahun. Nggak mudah. Senjata ala kadarnya. Lemah. Dari sisi jumlah lemah. Dari sisi rencana. Tadi bukan rencana yang sesungguhnya. Karena begini. Begitu kemudian ada pergerakan. Intelijen dari Abu Sufyan. Dia menangkap ada pergerakan pasukan dari Madinah. Maka dia segera kirim kawat, kirim surat kepada Abu Jahal. Bahwa dia berada dalam ancaman. Lalu segera Abu Jahal mengerahkan pasukan. Nah, peran senjataannya. Jam terbang sekarang. Yang keempat, jam terbang. Belum pernah terjadi perang terbuka yang langsung dipimpin oleh Nabi. Kecuali perang Badar itu. Dengan kata lain, kaum muslimin Pak, berhadapan dengan musuh dalam skala besar. Belum pernah dia punya pengalaman. Sama sekali. Bahwa mereka punya pengalaman perang, iya. Tapi di masa jahiliyah. Tapi satu kekuatan kaum muslimin belum. Ada syariah. Pasukan-pasukan kecil. Ada syariah. Ya. Tapi perang ghazwah, perang besar belum pernah. Jam terbang lemah. Sementara musyrikin Quraisy jam terbang tinggi. Dikenal kekuatannya. Makanya Abu Jahal itu melihat gelagat begini. Berdasarkan informasi dari intelijennya. Abu Jahal itu sangat pede benar.
Sampai pidato dia mau memberangkatkan pasukan itu dengan mengatakan, kita akan proklamasikan kemenangan Quraisy di Bukit Badar. Yakin Pak menang. Gitu. Yang kelima nih, yang kelima. Itu terjadi di bulan Ramadan. Pertama kali diwajibkan kaum muslimin berpuasa. Jadi puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan saat terjadinya perang Badar. Sebagian sahabat puasa Pak masih. Itu harus nempuh perjalanan dari tanggal 8 Ramadan. Tempurnya nanti tanggal 17-an. 150-an kilo Pak. Madinah ke kawasan Badar itu kurang lebih sekitar 150-an kilo. 150 kilo Jakarta mana ya? Cirebon kah? Lebih. Sebelum ya 150-an kilo. Katakan bandara baru ya. Nah, Majalengka situ ya. Kalau kita jalan Ramadan ke situ tuh Pak. Kira-kira gitu. Itu sebelum perang jangan-jangan udah tumbang duluan. Itu usia Nabi, Pak. Usia Nabi saat itu, usianya Nabi itu saat itu 55. 55 tahun usia Rasulullah. Mimpin itu Abu Bakar 54. Jadi betul alhamdulillah. Waktunya tinggal dikit, saya segera ingin closing. Sudah masuk? Sudah masuk. Baik. Apa? Posisinya kayak gitu, tapi menang. Apa yang saya mau ingin sampaikan? Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa awal ayat ini menegaskan bahwa kunci kemenangan itu adalah nasarakumullah. Menang itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan pertolongan Allah. Nih. Nah, maka oleh karena itu yang dilakukan oleh para sahabat apa Pak? Mengundang datangnya pertolongan Allah itu. Udah. Bulet dah. Udah ini perintah Allah, saya taat kepada Allah sepenuhnya, saya minta pertolongan sama Allah. Itu dilukiskan. Malam besok terjadi perang tuh. Rasul itu hampir semalaman menegakkan tangan sampai Rasulullah itu rada kasar dikit. Itu ridak Nabi ini berapa kali jatuh dibenerin sama Abu Bakar. Sampai Abu Bakar itu mengatakan, ya Rasulullah, kok begitu banget engkau? Sampai Rasulullah itu mengadukan kepada Allah begini, ya Allah, kalau engkau tidak berikan pertolonganmu dalam peperangan ini, niscaya tidak ada lagi nanti yang akan menyembah engkau di muka bumi ini. Hitungan di atas kertas berapa? Masya Allah. Bulat tauhidnya, keyakinannya bulat, usahanya maksimal. Selebihnya diserahkan sama Allah. Ternyata banyak sekali pertolongan. Saya nggak mau sebut, banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, macam-macam. Tanda-tanda kekuasaan Allah di perang Badar. Intinya kaum muslimin menang. Jadi siapapun yang merindukan menang, jangan pernah melupakan Allah. Taat kepada Allah. Komitmen mengikuti Nabi. Itu 2 kata kunci. Tauhid, ittiba kepada Nabi, 2 kata kunci. Tidak ada satupun sahabat yang desersi, Pak. Tidak ada. Bulat dia. Maka oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia ini, Masya Allah, founding father kita itu merumuskan sebuah
preambul Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar diproklamasikan itu luar biasa. Itu konon sebutan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah kalimat dari Kiai Haji Agus Salim. Kalau dihitung-hitung, mana mungkin Indonesia menang lawan penjajah. Itu Surabaya digempur. Itu yang gempur kan pasukan pemenang Perang Dunia Kedua. Tapi apa yang terjadi? Tekad bulat. Takbir menggema. Gak ada pilihan lain, Pak. Dihadapi. Allah berikan kemenangan. Maka di lanjutan ayat menyebutkan fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Kalau syukur Allah tambahkan nikmat. Kalau kufur Allah akan turunkan. Takwa adalah kata kunci. Ramadan ujungnya la'allakum tattaqun. Maka oleh karena itu Ramadan ini peluang untuk menang. Bukan lebaran selamat hari kemenangan. Menang dari mana? Puasa juga kagak. Menang dari mana? Puasa enggak, ini enggak. Hari kemenangan katanya. Menang dari mana? Ya menang itu kalau Ramadannya benar itu menang. Benar-benar menghasilkan ketakwaan, itu baru namanya. Saya kira jamaah rahimakumullah, kita cukupkan sementara ya. Jadi itulah baru dua saja. Pertama soal definisi menang, paradigma menang, dan yang kedua adalah Ramadan identik dengan bulan kemenangan. Dan kita harus belajar dari bagaimana para sahabat meraih kemenangan. Nanti Syawal identik dengan kekalahan. Dan yang menarik lagi, kalau sudah menang, bagaimana seharusnya kaum muslimin bersikap? Menarik. Itulah surat An-Nasr. Menang kok suruh istighfar. Menang suruh istighfar. Menarik. Karena seringkali kita menang, tapi menang yang kita peroleh itu adalah awal kekalahan. Nah, bagaimana nih menjaga menang nih? Ramadan luar biasa. Masjid rame, entar giliran lebaran, habis lebaran, belum juga 2 hari. Seperti burung keluar dari sangkar, bebas. Ya, akhirnya balik-balik lagi akhirnya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Mungkin sementara nggak usah ada tanya jawab dulu ya, karena waktunya ya. Ya, karena waktunya mestinya harus ada forum tanya jawab. Tapi gak apa-apa, sementara tidak ada dulu. Dan marilah di ujung kita tadabbur ayat Al-Quran ini, kita bermohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan iman ini, dan mudah-mudahan kita istiqamah di atas keimanan, dan pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wala mu'siran illa yasartah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mujahidan fi sabilika illa nasartah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.